Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Juli Mutia Afsari. Saya adalah seorang master terapis dan konsultan kesehatan di bidang kesehatan tradisional. Dan saat ini saya juga sebagai seorang instruktur terapi. Rekan-rekan, izinkan saya hari ini dengan bangga memperkenalkan sejarah perjalanan terapi Kabuyutan Nabawadatala sebagai sebuah metode terapi Gusmus Raksa Jasad yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Sejarah Gusmus Raksa Jasad adalah warisan budaya yang belum banyak orang ketahui saat itu. Sampai dalam perjalanannya, Gusmus Raksa Jasad saat ini telah mendapatkan sertifikasi nasional sebagai warisan budaya asli Indonesia yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Rekan-rekan, nama Gusmus diambil dari nama pendiri keilmuan ini, yaitu seorang tokoh besar bernama Agus Muslim. Beliau adalah seorang guru besar yang dicintai dan dihormati begitu banyak anggota terapis Gusmus Raksa Jasad yang tersebar di seluruh Indonesia hingga luar negeri. Nama Raksa Jasad berasal dari dua suku kata, yaitu raksa yang berarti memelihara dan jasad yang berarti tubuh manusia. Raksa Jasad diambil dari kitab Nabawadatala yang di dalam kitab ini terdiri dari 3 keilmuan besar. Yang pertama adalah ilmu katunggalan, yakni ilmu yang berporos pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu nata diri nata negara, yaitu ilmu yang mempelajari sebuah penataan hidup. Dan yang ketiga adalah ilmu raksa jasad, yakni ilmu pengobatan tradisional yang berarti pemeliharaan tubuh manusia. Terapi Gusmus Raksa Jasad didirikan oleh Buya Agus Muslim yang memperjuangkan keilmuan ini sampai pada titik sejarah di mana Gusmus Raksa Jasad berhasil mendapatkan pengakuan atau legalitas dari pemerintah Indonesia. Bukti pengakuan tersebut adalah di mana keilmuan raksa jasad ini telah menjadi mitra kerja dari Kementerian Kesehatan. GMRJ juga telah memiliki SKKK khusus, memiliki LSP sertifikasi profesi resmi dari BNSP, serta ditetapkan menjadi salah satu budaya tak benda, juga asosiasi resmi yang dapat mengeluarkan rekomendasi praktek terapis. Selain di Indonesia, rekan-rekan, GMRJ telah tersebar di beberapa negara tetangga. Gusmus terapi raksa jasad berawal dari sejarah di mana pada tahun 570 Masehi seorang resi yang bernama Bratadewa menetap di desa Citengah, Sumedang dan mengajarkan ilmu diantaranya Saptadaya Ingraga Sampurna yang isinya sorotkeun diri dina rasa, atur dedeg pangadeg, mawa lengkah ku pangawasa, aman tinu tilu kaayaan, panglipur kalbu, pangbeberah, rasa tetekon dibawa kanulalakon, dan yang terakhir atur waktu hasilan bukti. Kemudian pada generasi kedua tahun 617 Masehi, seseorang musyafir bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Yasrib melakukan perjalanan melalui Gujarat ke Barus, Sumatera Utara dengan membawa kitab Hayatul Fatah. Hingga pada suatu hari, Resi Bratadewa VII dan Syekh Maulana Malik Ibrahim bertemu di hulu sungai Citarum dan bersama-sama dapat menanggulangi wabah penyakit. Selain itu, mereka berhasil memulihkan keadaan perekonomian di tempat tersebut. Atas keberhasilannya, rekan-rekan, mereka sepakat menyatukan isi kitab Hayatul Fatah dan Saptadaya Ingraga Sampurna menjadi sebuah kitab yang bernama Kitab Nabawadatala. Sebuah kitab yang berisi petunjuk hidup. Kitab Nabawadatala mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang merancang, memastikan, dan memelihara alam dan seisinya. Dan kitab ini diawali dengan 7 kalimat pembuka untuk menjaga semangat hidup kita. 7 kalimat tersebut disebut Sapta Pangriksa Waluya, yang isinya adalah 1. Jaga hati ku sumangat nu gede, yaitu jaga hati dengan semangat yang tinggi. Yang kedua, jaga sora kuwirahma, yaitu jaga suara dengan intonasi yang baik dan benar. Yang ketiga, jaga basaku tata krama, yaitu jaga bahasa dengan sikap dan perilaku yang baik. Dan yang keempat, jaga gerakku rencana, yaitu jaga gerak hidup dengan perencanaan yang matang.
Kemudian yang kelima, jaga arah kugotra sawala, yaitu jaga arah dan tujuan dengan ilmu yang berasal dari guru. Dan yang keenam, jaga diri supaya teingkar, yaitu jaga diri supaya menjadi manusia yang menepati janji, amanah, dan bertanggung jawab. Serta yang ketujuh, riksak sakabehna kupiwuruk anu mahawaruh, yaitu menjaga ilmu ini dengan segenap keyakinan atas sebuah petunjuk hidup dari Allah yang maha hidup, yang memiliki ilmu di bumi ini. Dasar-dasar aturan di dalam kitab Nabawadatala kemudian direvisi oleh Eyang Prabu Aji Putih rekan-rekan dengan nama Buk Cipaku atau Babad Dharma Raja, yang kemudian Buk Cipaku atau Babad Dharma Raja ini disempurnakan oleh Prabu Tajimalela menjadi ilmu kasumedangan, insun medal, insun madangan. Keilmuan ini menjadi ilmu turun-temurun Raja-Raja Sumedang Larang pada masanya, sampailah pada generasi ketiga, yaitu Pangeran Kornel atau disebut Pangeran Kusumadinata atau terkenal dengan nama Pangeran Mekah, mengembalikan nama kitab Buk Cipaku menjadi nama kitab Nabawadatala dan menitipkannya kepada Buyut Eleng yang saat itu menjabat sebagai tabib kerajaan Sumedang Larang. Lalu sepeninggal Buyut Eleng, kitab Nabawadatala Raksa Jasad ya dititipkan kepada Ki Madharo, dan kemudian kitab tersebut dititipkan kepada ayah kandung dari pendiri keilmuan GMRJ, yaitu almarhum Bapak Sutiarna, yang saat itu beliau adalah seorang tokoh kepala desa pertama sekaligus pendiri desa Citengah. Tahun 1995 kitab Nabawadatala diberikan oleh almarhum Bapak Sutiarna kepada anak kelimanya, yaitu Buya Gusmus. 2 tahun lamanya beliau mempelajari, kemudian sejak tahun 1997 Buya Gusmus mulai mengamalkan dan mengajarkan keilmuan ini kepada banyak orang agar ilmu pengobatan leluhur dapat dilestarikan dan dipertahankan keasliannya hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Keilmuan Gusmus Raksa Jasad sampailah kepada ratusan ribu orang di seluruh Indonesia, sampai kepada kita para terapis yang terus dibina dan ditata oleh perkembangan ilmu Gusmus Raksa Jasad dan sistem yang luar biasa. Terapis Gusmus Raksa Jasad bergerak terus mengemban amanah sebagai manusia yang memanusiakan manusia, dibentuk sebagai manusia yang memiliki nilai jati diri dan identitas profesional sebagai penyehat tradisional. Demikian sejarah bagaimana terapi GMRJ telah saya sampaikan. Semoga terus bermanfaat dan selalu menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan yang mendengarkan. Satu kalimat yang harus kita ingat, dina sajarah urang napak, tina sajarah urang ngapak. Saya Juli Mutia Afsari, koordinat Dangiang Saptaloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.